menjadi manusia setengah dewa. Avengers! Assemble. If he be worthy, shall possess the power of Thor. Halo, selamat datang di Science Fiction Film, channel yang kami dedikasikan kepada Anda sebagai wahana atau tempat bagi kita semua untuk sedikit mengintip realita alam semesta melalui pembahasan sains fiktif yang menjadi dasar cerita atau skenario pembuatan beberapa film. Nah, sebelum kita mulai, saya minta kepada Anda agar jangan lupa untuk like serta subscribe channel ini. Hitung-hitung sebagai sedekah buat saya. Setiap rezeki dan harta yang Oke, di konten kali ini kita mau sedikit berfilosofi sebenarnya. Di cuplikan sebelumnya terlihat bahwa sang Kapten Amerika mampu mengangkat Mjolnir atau palu godam milik Thor. Nah, inti dari konten kita kali ini adalah menemukan kunci atau alasan bagi adegan itu. Tentunya hanya dalam film ini saja, maksudnya ini hanya imajinasi saya saja. Memang sesungguhnya kehebohan yang ditimbulkan adegan ini sangat luar biasa, apalagi saat film ini baru pertama kali tayang. Tapi menurut saya kehebohan itu lebih terasa di imajinasi kita seandainya kita tahu mengapa bisa seorang manusia atau dalam hal ini Kapten Amerika mampu semisal dengan Thor atau dalam hal ini seorang dewa. Yang kemudian timbul di hati saya adalah bagaimana hal itu dapat terjadi. Sah-sah saja kalau kita simpulkan bahwa Kapten Amerika itu memang sekuat Thor, sehingga ia mampu mengangkat palu godam milik Thor. Tapi apa ia artinya bahwa modal untuk mengangkat Mjolnir adalah semata-mata kekuatan? Lalu bagaimana dengan Iron Man? It's physics. Bagaimana dengan Iron Machine? Just represent, Paul. All right, let's go. Bagaimana dengan Borton? Ternyata jawabannya adalah tidak. Kekuatan bukanlah satu-satunya alasan untuk dapat semisal dengan Thor. Nah, untuk menemukan jawabannya, maka kita mesti kembali ke masa lalu untuk melihat kehidupan Thor. Tetapi, untuk kembali ke masa lalu, kita akan menggunakan kostum Ant-Man lalu masuk ke dalam alam kuantum. Oke, kita berangkat. Kehidupan Thor dimulai pada tahun 1605 Masehi di Tonsberg, Norwegia, di mana terjadi perang antara Raja Asgard Odin melawan pasukan raksasa beku yang ingin menghancurkan 9 alam dimulai dari bumi. Raja Odin pun mampu mengalahkan musuhnya, mengambil sumber kekuatan mereka, Kisket. Beberapa tahun kemudian, putra Odin Thor bersiap untuk naik tahta, namun terganggu oleh pasukan raksasa beku yang ingin mengambil Kisket tersebut. Tanpa permisi, Thor melakukan perjalanan untuk menyerang balik pasukan raksasa tersebut. Pertempuran pun terjadi, sampai Odin harus turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Atas tindakan tersebut, Odin kemudian menghukum Thor dengan mengasingkannya ke bumi untuk menjalani kehidupannya sebagai manusia. Namun bukan itu saja, Thor sendiri sampai kehilangan kekuatan untuk mengangkat Mjolnir.
ternyata Thor pernah tak mampu untuk mengangkat Mjolnir. Apa alasannya? Kalau begitu kita mesti kembali lagi ke masa lalu untuk menemukan jawabannya. Ternyata pertempuran yang terjadi itu menurut Odin karena diakibatkan kesombongan Thor, dan itu bukanlah kepemimpinan. Bukan hanya itu saja menurut Odin, Thor selain sombong, ia serakah dan kejam. You are vain, greedy, cruel boy. Nah, di sini kita menemukan kunci kemampuan untuk menjadi semisal dengan Thor. Untuk mendapatkan kekuatan Thor, yaitu tidak sombong, serakah, dan tak jahat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah Thor diasingkan ke bumi, ia bertemu dengan seorang ilmuwan yang bernama Jenny Foster. Disinilah Thor mulai kehidup sebagaimana manusia biasa dan mengembangkan kisah cintanya. Mungkin ini juga alasan sehingga film Thor yang bakalan rilis nanti judulnya Thor Love and Thunder. Barangkali akan membahas kisah cinta Thor gitu. Nah, sekarang pertanyaan akhir adalah bagaimana sehingga Thor dapat mampu mendapatkan kekuatannya kembali? Saat Thor diasingkan ke bumi, Odin mengalami stres sehingga ia jatuh pada tidur Odin. Loki, adik Thor, kemudian menjadi seorang raja. Para kesatria Asgard ternyata tidak terima dengan aturan Loki hingga mereka berupaya mengembalikan Thor dari pengasingannya. Mengetahui rencana mereka, maka Loki kemudian mengirimkan destroyer ke bumi untuk membunuh Thor. Ketika destroyer menyerang hingga mengalahkan mereka, Thor kemudian menawarkan diri kepada destroyer sebagai gantinya. Di mana pengorbanan tersebut membuktikan kalau Thor layak untuk memegang Mjolnir. If he be worthy, he shall possess the power of Thor. Nah, sesungguhnya kisah Thor mengantarkan kita pada jawaban bahwa kunci untuk semisal dengan Thor adalah bukanlah kesombongan, apalagi keserakahan dan kejahatan, tetapi kepemimpinan, pengorbanan, serta cinta. Oke, demikian apa yang bisa saya bagi kepada rekan-rekan sekalian. Nantikan konten-konten kami berikutnya.